Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Jersi Sapkan Laksana dari Teknik Metalurgi dengan NPM 33341600004. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Eng Alia Hamidi STMT, Ibu Indah Uswatun Hasanah SSI MT, dan Bapak Profesor Alvirano STMT PhD yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam sidang sarjana saya hari ini yang berjudul Pengaruh Waktu, Temperatur, dan Komposisi Urea pada Proses Backneat Reading terhadap kekerasan dan struktur mikro tool steel H13. Adapun outline yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Di Indonesia sendiri itu terdapat berbagai macam jenis kendaraan untuk saat ini, dan seperti yang terlihat pada tabel, pada tahun 2018 berbagai macam jenis kendaraan seperti mobil bus, sepeda motor, mobil angkutan barang yang ada di Indonesia itu berjumlah sekitar 146.858.000 menurut data BPS. Di dalam satu kendaraan bermotor sendiri seperti yang terlihat pada gambar, misalnya contohnya itu mobil. Di dalam suatu mobil itu terdapat part-part atau komponen yang salah satunya itu dibuat dengan metode pengecoran. Metode pengecoran tersebut membutuhkan suatu cetakan yang biasa disebut die casting. Material yang digunakan untuk aplikasi die casting itu sendiri yaitu tool steel H13. Tool steel H13 itu sendiri termasuk ke dalam baja medium karbon yang memiliki sifat mekanik seperti hardenability yang tinggi, tahan terhadap thermal fatigue, dan tahan terhadap abrasi. Kemudian seperti yang terlihat pada diagram batang, terdapat material seperti zinc, aluminium, dan kuningan yang dilakukan proses surface treatment dan yang tidak dilakukan proses surface treatment. Material yang dilakukan proses surface treatment akan memiliki material loss atau kehilangan material yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan material yang tidak dilakukan proses surface treatment. Nah, proses surface treatment yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode neat reading. Metode neat reading itu sendiri yaitu dengan cara mendifusikan atom nitrogen ke dalam substrat baja pada temperatur 500 dan sampai 590 derajat Celcius yang termasuk ke dalam fase ferriting. Adapun macam-macam dari proses neat reading yaitu ada plasma neat reading, gas neat reading, pack neat reading, dan sample neat reading. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pack neat reading. Pack neat reading itu memiliki kelebihan yaitu seperti prosesnya yang sangat sederhana dan biaya yang terjangkau. Sementara itu kelebihan dari proses neat reading itu sendiri itu dapat dilakukan pada temperatur yang rendah yaitu sebesar 500 sampai 590 derajat Celcius dan memiliki distorsi yang rendah serta dapat meningkatkan kekerasan permukaan pada baja IC H13. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh dari waktu, temperatur, dan komposisi urea terhadap kekerasan dan struktur mikro dengan proses pack neat reading, dan kemudian bagaimana pengaruh dari struktur mikro terhadap sifat mekanik baja IC H13. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari waktu, temperatur, dan komposisi urea terhadap struktur mikro dengan proses pack neat reading, dan untuk mengetahui pengaruh dari proses pack neat reading terhadap struktur mikro dan sifat mekanik. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Seperti yang terlihat di dalam PowerPoint, terdapat diagram alir dan metode penelitian ini. Itu material yang digunakan yaitu tool steel H13 atau baja H13. Kemudian dilakukan proses cutting dengan dimensi 20 x 20 x 10 mm, yang kemudian dilakukan proses hardening
dengan temperatur 1030 derajat Celcius dan dilakukan proses quenching dengan media nitrogen. Selanjutnya dilakukan proses karakterisasi awal, yaitu pengujian kekerasan, pengujian metalografi, serta pengujian komposisi kimia dengan spektrometer. Selanjutnya dilakukanlah proses backneat reading dengan variasi waktu, komposisi urea, dan temperatur. Waktu yang digunakan yaitu 2, 4, dan 6 jam. Temperatur yang digunakan yaitu 500 dan 550 derajat Celcius, serta komposisi urea yang digunakan sebesar 300 dan 400 gram. Setelah dilakukan proses backneat reading, selanjutnya dilakukan proses pengujian, yaitu pengujian yang digunakan seperti pengujian kekerasan dengan microhardness speaker, pengujian metalografi dengan mikroskop optik, pengujian CMDS, dan pengujian XRD atau X-ray diffraction. Yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, pembahasan dengan studi literatur, dan didapatkan kesimpulan. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan, seperti yang terlihat di dalam tabel, terdapat komposisi kimia baja ICH13 berdasarkan standar ASTM A681-08 dan komposisi kimia baja ICH13 berdasarkan hasil spektrometer. Komposisi karbon yang terdapat di dalam standar itu berkisar antara 0,32 sampai 0,45%, dan yang terdapat pada hasil spektrometer sebesar 0,40%. Tipikal komposisi kimia secara keseluruhan dari hasil spektrometer baja ICH13 telah memenuhi standar komposisi kimia baja ICH13 pada ASTM A681-08. Ya, selanjutnya terdapat di dalam tabel nilai kekerasan baja ICH13 berdasarkan standar ASTM A681 sebelum dilakukan preparasi dan setelah dilakukan proses hardening, di mana nilai kekerasan baja ICH13 berdasarkan standar ASTM A681 yaitu berkisar sebesar 235 hardness Brenner number, dan sebelum preparasi yaitu sebesar 220 HBN, dan setelah dilakukan proses hardening yaitu berkisar 557 HBN. Dan selanjutnya terdapat nilai kekerasan setelah proses backneat reading pada temperatur 500 derajat Celcius, urea 300 gram, dan waktu 2, 4, dan 6 jam. Itu didapatkan nilai kekerasan sebesar 944 hardness speakers, 1043 hardness speakers pada waktu 4 jam, dan pada waktu 6 jam 1243 hardness speakers seperti yang terlihat pada tabel. Dan pada temperatur 500 derajat Celcius, 550 derajat Celcius dengan urea 300 gram yaitu didapatkan nilai kekerasan pada waktu 2 jam yaitu sebesar 1092 hardness speakers, pada waktu 4 jam 1201 hardness speakers, dan pada waktu 6 jam 1398 hardness speakers. Ya, selanjutnya dengan temperatur 500 derajat Celcius pada urea 400 gram didapatkan nilai kekerasan pada waktu 2 jam sebesar 1043 hardness speakers, pada waktu 4 jam sebesar 1201 hardness speakers, dan pada waktu 6 jam sebesar 1262 hardness speakers. Sementara itu pada temperatur 550 derajat Celcius dengan komposisi urea 400 gram didapatkan nilai kekerasan pada waktu 2 jam sebesar 1144 hardness speakers, pada waktu 4 jam sebesar 1262 hardness speakers, dan pada waktu 6 jam yang memiliki nilai kekerasan setelah proses backneat reading terbesar sebesar 1648 hardness speakers pada kedalaman 3 mikron. Ya, selanjutnya yaitu ada analisa pengaruh dari waktu dan temperatur terhadap nilai kekerasan, di mana seperti terlihat pada grafik tersebut menunjukkan kedalaman kekerasan dan nilai kekerasan. Sementara itu kedalaman kekerasan yang digunakan yaitu sebesar 3 mikron, 13 mikron, 23 mikron, 33 mikron, dan 43 mikron, di mana pada urea 300 gram dengan perbedaan temperatur 500 dan 550 derajat Celcius serta perbedaan waktu 2, 4, dan 6 jam seperti terlihat pada grafik, nilai kekerasan akan semakin meningkat dengan meningkatnya temperatur dan waktu.
Dan pada urea 400 gram dengan perbedaan temperatur dan waktu, nilai kekerasan pun akan semakin meningkat ketika semakin besarnya temperatur dan semakin meningkatnya waktu. Seperti yang terlihat pada grafik, waktu dan temperatur akan berpengaruh sekali terhadap nilai kekerasan yang akan dihasilkan setelah proses backlit reading. Ya, kemudian selanjutnya ada analisa pengaruh waktu dan komposisi urea terhadap nilai kekerasan. Seperti yang terlihat pada tabel, antara kedalaman kekerasan dan nilai kekerasan pada temperatur 500 derajat Celcius dengan perbedaan waktu 2, 4, dan 6 jam serta perbedaan urea 300 dan 400 gram, dimana terlihat pada grafik semakin meningkatnya waktu maka nilai kekerasan akan semakin meningkat. Begitupun dengan peningkatan komposisi urea, yaitu dari 300 menjadi 400 gram itu akan meningkatkan nilai kekerasan pada baja ICH 13 setelah proses backlit reading. Selanjutnya itu ada grafik pada temperatur 550 derajat Celcius dengan perbedaan waktu yaitu sebesar 2, 4, dan 6 jam serta komposisi urea 300 dan 400 gram, dimana pada grafik tersebut juga menunjukkan ketika semakin besar komposisi urea yang digunakan dan semakin lama waktu proses backlit reading maka akan meningkatkan nilai kekerasan. Nilai kekerasan tertinggi yang dihasilkan yaitu sebesar 1648 Hz Vickers pada temperatur 550 derajat Celcius dengan komposisi urea 400 gram serta waktu 6 jam. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur mikro, yaitu seperti yang terlihat terdapat struktur mikrospheroid, yaitu sebelum dilakukan preparasi. Struktur mikrospheroid akan memiliki massinability yang baik untuk baja berkakas. Sementara itu setelah proses hardening akan didapatkan struktur mikro berupa Martensi temper yang dapat meningkatkan kekerasan pada baja ICH 13. Ya, selanjutnya yaitu ada analisa pengaruh waktu dan temperatur terhadap struktur mikro hasil proses backlit reading. Seperti yang terlihat pada gambar merupakan struktur mikro hasil proses backlit reading pada temperatur 500 dengan waktu 2, 4, dan 6 jam. Seperti terlihat pada struktur mikro dengan semakin meningkatnya waktu dari 2 ke 4 dan ke 6 jam, lapisan wet layer dan lapisan difusi yang terbentuk akan semakin tebal dan semakin dalam. Kemudian selanjutnya yaitu terlihat pada gambar merupakan struktur mikro hasil proses backlit reading pada temperatur 550 derajat Celcius pada waktu 2, 4, dan 6 jam, dimana dengan kenaikan temperatur dari 500 menjadi 550 derajat Celcius akan semakin meningkatkan ketebalan lapisan wet layer dan lapisan difusi yang terbentuk. Seperti yang terlihat pada gambar C, itu ketebalan wet layer yang terbentuk sebesar 4,359 pada waktu 6 jam dan temperatur 550 derajat Celcius. Dari hal tersebut, maka temperatur akan mempengaruhi struktur mikro dan ketebalan wet layer serta lapisan difusi hasil proses backlit reading. Kemudian ada selanjutnya yaitu terdapat analisa dari pengaruh waktu dan komposisi urea terhadap struktur mikro. Seperti yang terlihat pada gambar struktur mikro tersebut, yaitu dengan komposisi urea 300 gram serta waktu 2, 4, dan 6 jam. Terlihat bahwa dengan kenaikan waktu dari 2 ke 4 dan 6 jam, tebal lapisan wet layer dan lapisan difusi akan semakin meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat struktur mikro pada komposisi urea 400 gram serta variasi waktu 2, 4, dan 6 jam. Jika dibandingkan dengan komposisi urea 300 gram, komposisi urea 400 gram akan memiliki ketebalan lapisan wet layer dan lapisan difusi yang semakin tebal dan semakin dalam. Ya, selanjutnya yaitu ada data dan analisa nilai laju difusi dan koefisien difusi. Seperti terlihat pada tabel, nilai laju difusi terbesar yaitu dihasilkan pada kode sampel N2Y1 pada temperatur 550 derajat Celcius, waktu 2 jam, dan komposisi urea 300 gram, yaitu dengan nilai laju difusi sebesar 24,893 kali 10 pangkat min 14 meter kuadrat per second. Sementara itu nilai koefisien difusi pada temperatur 500 derajat Celcius yaitu
sebesar 2,14 kali 10 pangkat min 12, dan pada temperatur 550 derajat Celcius nilai koefisien difusi sebesar 4,40 kali 10 pangkat min 12. Nah, selanjutnya yaitu terdapat analisa hasil SEM EDS pada baja ICA 13 hasil proses backlit reading, di mana terlihat pada gambar dan tabel yang terbentuk merupakan unsur-unsur pembentuk nitrida dan nitrogen serta terdapat karbon. Sementara itu jumlah nitrogen yang terbentuk di dalam baja ICA 13 pada temperatur 550 derajat Celcius dengan waktu 6 jam serta komposisi urea 400 gram yaitu sebesar 10,79% massa nitrogen. Selanjutnya yaitu ada analisa hasil proses hasil pengujian X-ray diffraction dari proses backlit reading pada baja ICA 13, di mana terlihat bahwa senyawa-senyawa yang terbentuk yaitu alpha Fe, epsilon Fe2n dan epsilon Fe3n, di mana alpha Fe yang terbentuk yaitu sebesar 65,55% berat, epsilon Fe2n yang terbentuk sebesar 16,84% dan epsilon Fe3n yang terbentuk sebesar 17,6% berat. Dapat dinyatakan dari data tersebut bahwa pada proses backlighting pada baja ICA 13 terbentuk lapisan putih yang biasa disebut white layer. Selanjutnya yaitu masuk ke kesimpulan. Itu yang pertama, ketika semakin meningkatnya waktu, temperatur dan komposisi urea, maka nilai kekerasan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Kedua yaitu ketika semakin tebal white layer yang terbentuk juga akan meningkatkan nilai kekerasan pada baja ICA 13. Selanjutnya, nilai koefisien difusi terbesar yaitu dihasilkan pada temperatur 550 derajat Celcius dengan nilai 4,40 kali 10 pangkat minus 12 meter kuadrat per second. Kemudian yang keempat yaitu nilai laju difusi terbesar dihasilkan pada temperatur 550 derajat Celcius waktu 2 jam dan komposisi urea 300 gram dengan nilai laju difusi sebesar 24,893 kali 10 pangkat minus 14 meter kuadrat per second. Kemudian yang kelima yaitu hasil SEM EDS menunjukkan bahwa nitrogen yang terbentuk sebesar 10,79% berat, dan yang keenam merupakan hasil XRD yaitu terbentuknya senyawa alpha Fe, epsilon Fe2n dan epsilon Fe3n. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam saran. Saran dalam penelitian ini yaitu dilakukannya pengujian sifat mekanik lainnya seperti korosi dan pengujian ketahanan aus, karena untuk aplikasi die casing tersebut membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan ketahanan terhadap keausan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun penelitian ini. Sekian merupakan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.